semuanya, Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap baik ya dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Isma Rahimah dari Center of Management dan Future Star IPB. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol dan mengulik lebih dalam yang pastinya seru dan juga inspiratif nih. Kali ini kita bakal ngebahas tentang cari tahu tentang PIMNAS yuk. Gimana, informatif banget kan topiknya? Oke, seperti nama podcast kita yaitu Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Tentunya bakal ada seseorang yang menginspirasi. Kita bakal kedatangan seseorang nih, siapa? Yuk, penasaran nggak? Daripada nunggu lebih lama, mending langsung kita spill aja ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang nggak kalah keren dari episode-episode sebelumnya. Kali ini kita kedatangan, halo Kak Vicky. Hai. Aku, gimana nih Kak? Kabarnya baik gak? Baik, baik. Namanya siapa tadi? Aku Isma, Oh iya, iya. Isma. Oke, halo Isma. Halo semua. Asik, kabar Kak Vicky udah baik. Ini gimana Kak, udah siap belum buat sharing-sharing bersama aku dan sobat ngulik lainnya? Ya dong, siap dong. Ntar aku bakalan banyak sharing tentang Timnas dan tentunya bikin kalian semangat untuk memperjuangkan Adikarta tahun ini balik lagi ke Waduh, IPB. aduh aku merinding banget. Nah, karena Kak Vicky udah siap, langsung aja ya teman-teman sobat ngulik semuanya, kita langsung bahas tuntas mengenai PIMNAS. Nah, biar lebih kenal dengan Kak Vicky, boleh nih Kak ceritain tentang educational background dan personal life dari Kakak sendiri. Oke, jadi kenal dulu ya. Aku nama lengkapnya Muhammad Fikri Hadis Ardiansyah, akrab disapa Vicky atau Ardi, dari Statistika Angkatan 57. Nah, Wah, Kak Vicky masih angkatan 57 nih iya, guys. Dan Kak Vicky juga merupakan mahasiswa berprestasi. Mahasiswa ya, berprestasi. ya. Kedua di tingkat sarjana di No, IPB. no, ketiga. Ketiga. Oh Ya, iya, maaf, aku ketiga. ketiga. Ih, keren banget nih. Selain itu juga sekarang Kak Vicky sibuknya ngapain aja nih? Kesibukan sekarang ini ya, aku tahu ini nggak Yayasan Pondok Inspirasi. Tahu-tahu. Nah, itu aku di situ jadi bagian marketing team Oh, jadi marketing timnya. untuk apa namanya pelatihan esai. Terus juga aku sebagai ini kebetulan alhamdulillah dapat beberapa undangan untuk jadi juri. Terus Alhamdulillah. sama insya Allah akan ada event mendatang untuk kembali berjuang di luar negeri. Kayak gak nyangka banget ya Kak, dari proses ikut esai hingga mendapatkan juara terus diundang jadi juri gitu Iya ya Kak. itu. Kayak wah, akhirnya gitu ya Kak. Nah, banyak banget nih Kak, masih mahasiswa tuh masih kayak asing dengan PIMNAS. Kayak, ih apa sih PIMNAS itu, ngapain aja nih, boleh nih Kak kayak diceritain tentang PIMNAS itu dan syarat-syaratnya tuh apa sih yang harus dipenuhi untuk ikut PIMNAS itu. Oke, aku bakalan cerita Pimnas ya. Boleh, Pak. Pimnas. Jadi kalau kita tahu kan Pimnas tuh Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, di mana itu adalah puncak event dari PKM, program no, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Dengan bidang-bidang yang sudah ditentukan, Pimnas tuh menjadi ajang yang bergengsi banget. Kenapa? Karena di situ tuh kalau aku sambil ingat-ingat atmosfer saat itu ya, kita tuh delegasi itu dari seluruh kampus se-Indonesia. Terus sampai kita bawa apa drum untuk ramein Iya. emang seprestisius itu gitu. Jadi mental pun deg-degan banget. Jadi emang eventnya se-wow itu pada saat itu. Terus juga Pimnas itu jadi salah satu lomba yang apa diadakan sama Puspresnas atau BPTI Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang di situ diadakan tahunan dengan proses yang sangat panjang kurang lebih hampir 1 tahun karena tahapan-tahapan Pimnas itu Isma tau nggak tahapannya apa aja? Tahu deh, yang pertama tuh kita harus Apa aja? ikut dulu di ini ya, tingkat kampus dulu nih, kayak Iya, proposal dulu, lolos proposal. Kalau abis lolos proposal di tingkat IPB, baru di Simbol Mawa ya Kak. iya betul. Terus Terus abis apa itu lagi? pengumuman pendanaan. Iya. Ya. Terus Nah, terus kalau terus. pengumuman pendanaan, baru nih program yang kita jalanin tuh dilaksanain kan, Iya, benar. implementasiin. Habis itu kalau ada apa sih namanya singkatan yang P, PKP 2. ya PK2 PKP 2. Oh, oh ya itu. Iya. Aku tahu soalnya belum mengalami. Semoga Oke, tahun ini, amin. amin. Ya mungkin aku lanjutin dari Iya Isma boleh. tadi ya. Jadi setelah pelaksanaan program kita tuh PKP 2 atau penilaian kemajuan pelaksanaan program. Nah, di situ kita presentasi untuk melaporkan kemajuan program kita dengan persentase minimal 80% pada Wow. di PKP 2 itu. Terus baru setelah PKP 2 itu adalah 1 titik sebelum Pimnas. Jadi udah PKP 2 sudah kita melaporkan kemajuan program kita, baru tuh nanti di situ akan ada pengumuman Pimnasnya. Nah, baru di Pimnas itu kita akan berjuang lebih Keras dalam lagi, lagi ya karena iya. itu udah nanggung nih kalau kita nggak berjuang lebih keras udah di akhir Udah di sebenarnya akhir ya banget, gitu. iya. Jadi itu
storyline tentang Pimnas. Oke. Nah, tadi kan storyline tentang Pimas dari awal proposal. Nah, di awal proposal juga banyak banget ya Kak kayak revisian, bimbingan untuk apa ya hasil nantinya di akhir tuh biar ya bagus gitu ya proposal yang kita. Karena aku denger nih proposal salah tanggal aja udah Iya, gagal. apalagi yang tahun ini. Lebih halaman aja udah kayak jadi harus bener-bener baca panduan bener ya Kak? Benar banget. Apalagi tahun ini kan panduannya baru tuh. Jadi pertama ada seleksi administrasi. Ketika administrasi udah nggak sesuai, udah beda dikit aja, udah nggak bakal dinilai. Bukan bukan berarti nilai kita jelek, tapi udah nggak dinilai dan udah nggak dapat, udah nggak dibaca. Udah ini ya, iya. Singkirin aja gitu. Bener banget. Seketat itu. Ya, Kak, jadi harus dibaca banget bener-bener panduan sekarang tuh baru banget dibanding tahun kemarin kayak adaptasi lagi gitu Iya, ya. benar ada adaptasi Iya. lebih. Apa sih Kak yang bagi Kakak tuh aduh tertarik banget nih ikut PIMNAS? Bikin aku Iya, tertarik. bikin Kakak tertarik. Pertama Pimnas itu adalah ini lomba yang diunggulin di IPB karena IPB adalah pencetus Pimnas, pencetus Oh, PKM. Dulu itu jadi pendirinya IPB dan IPB juara umum pada saat itu. Tapi sekian tahun, belasan tahun kita nggak pernah juara umum lagi kan. Makanya pada saat itu aku mulai dari tingkat 1 udah bertekad untuk ikut PKM sampai ke Pimnas nih biar bisa bawa IPB juara umum. Cuman pada saat itu di tahun di semester 2 waktu itu gagal, masih gagal. Terus udah di semester 4 iya 4 kemarin baru nih alhamdulillah dapat rezekinya kan ya. Karena memang di situ selain aku pingin ikut kontribusi di IPB juara umum, juga Pimnas itu karena aku ambil PKMPM ya. iya. Nah, aku spesifik PM itu karena biar nggak perlu KKN. Iya benar di Nah, konversi, iya, iya. jadi kita udah bebas KKN karena udah bisa dikonversi ke KKN itu dapat 4 SKS. Terus selain itu juga ada yang paling prestisius yang tadi aku sampaikan. Bahkan kalau Isma tahu dan teman-teman juga belum tahu. Jadi apa namanya? Timnas itu menjadi indikator capaian unggulan pertama di IPB prestasi tahun ini. Gitu. Wow. Jadi kan baru dilantik tuh kemarin ya, Iya. direktur, subdirektur dan lain-lain itu Timnas itu jadi indikator capaian unggulan paling nomor satu, paling pertama di PB Prestasi tahun ini gitu. Dan sangat luar biasa alhamdulillah Masya Allahnya tuh Kak Piki apa ya berkontribusi langsung untuk bring back Adikarta itu ya Iya, Kak kayak wah euforianya itu pasti bener. aduh Wah itu nggak bisa disampaikan dengan iya kata-kata. gak bisa didefinisikan kayak aku aja yang nonton di rumah kayak ya Allah nangis merinding kayak apalagi yang proses dari awalnya aja udah apa ya bikin capek gitu tapi di akhir kayak wah itu luar biasa banget dan semoga aja ya sekarang stay at home juga di Amin, Jakarta. amin. Ini ya, ya. Amin. Nah kan Kak persiapan dari Pimnas tuh banyak banget yang tadi udah Kakak sebutin di awal. Apa sih persiapan Kak Vicky yang tentunya untuk menghadapi Pimnas ini dan persiapan-persiapan apa sih khususnya untuk Kak Vicky persiapkan? Oke. Sebenarnya kalau persiapan ya, kalau dari perspektif aku tuh bisa dibagi jadi dua tipe. Pertama adalah persiapan secara teknis, di mana harus sesuai panduan. Terus mungkin kalau aku spesifik ke beberapa bidang ya, anggap contoh PKMPM. Iya. Berarti PKMPM itu harus cari mitra yang bagus, sasarannya yang apa namanya, yang memang masyarakat marginal, yang memang jarang dilirik, dan lain-lain yang menjadi trik untuk teknis kita bagus gitu. Tapi selain teknis ada juga persiapan non teknis yang menurutku tuh jadi pondasi banget ketika kita perjalanan dari PKM menuju ke Pimnas. Apa aja itu? Pertama pembentukan tim. Nah, iya itu. Karena tim itu fundamental banget Iya loh. bener Kak, betul. Gitu. Ya mau bagus sebagus apapun kalau timnya nggak solid, nggak kompak, ya berat untuk menjalaninya. Karena ada cerita beberapa kemarin memang sampai ketika udah di Pimnas timnya tiba-tiba mau bubar, ada Aduh, pendanaan pun yang ngelaksanain cuma satu orang tuh ada. wow. Itu memang seberat itu, makanya aku bilang fondasi utamanya malah justru di non teknis Ya di dari tim. tim gitu sama pembagian tugas yang jelas karena ada yang iri lah, ada yang terlalu Iya, merasa over, konflik-konflik iya, internal ya. konflik-konflik berat itu malah bisa memecah kesatuan tim dan Iya, gak jalan, bisa jadi gak jalan gitu. Jadi itu yang apa menjadi disiapin ya. ya disiapin untuk timnas. Ya benar karena aku setuju banget nih jangankan untuk PKM ya. Untuk tugas kuliah aja nih contohnya kayak kalau kita udah gak punya tim yang proaktif, yang suportif itu kayak aduh berat sendiri apalagi Iya, ini ajang yang wow luar biasa besarnya. Kalau gak dapet tim tuh apa ya gak dapet tim suportif tuh ya tentunya pasti apapun programnya bagus itu gak akan bisa ke jalan ya Kak kalau iya, timnya benar gak banget. suportif. Jadi Kak itu jadi catatan banget nih Sobat Nguli kalau kita tuh harus bisa memperkuat tim. Nah kayak harus punya tim yang bagus. Nah, itu ada gak sih Kak tips and trick dari Kak Vicky buat mencari tim, anggota tim yang satu tujuan, satu visi, satu misi, dan satu pemahaman tentunya? Oke, mencari tim ya. Iya, Kalau
mencari, aku rasa semua orang berpotensi untuk menjadi calon tim kita. Cuman bagaimana pendekatan-pendekatan secara mendalam, tidak hanya sekedar substansi, tapi lebih ke bagaimana pendekatan untuk visi yang sama, pendekatan untuk memiliki rasa tujuan yang sama, pendekatan untuk bagaimana penanganan masalah ketika memang ada konflik itu menjadi hal-hal yang perlu dibicarakan sebelum melangkah jauh banget untuk bisa berjuang bersama di PKM hingga menuju ke PIMNAS. Terus juga selain itu tentu harus sesuai komposisi tim dan pengalaman kemarin juga di teman-teman aku satu tim kita dari semua departemen berbeda. Aku statistika, ketua aku Wawa dari DHH, Oh, keren ya, ya. keren. Terus Afif dari SIL, Taufik dari MNH, sama Ivani dari Fapet. Itu kan kita dari semua yang berbeda banget Iya. gitu. Ya sekalian aku mau nyapa teman-temanku semua di tim PKM. Aku rindu Halo. kalian. Aduh, aku banget teman-teman berjuang sekarang lagi sibuk di jalannya Benar masing-masing. banget. Ya, merinding banget aku. Aku juga cerita gini merinding. Iya, semua aduh, euforia Pimnas tuh nggak bisa dikalahin Iya, menurut benar. aku. Aduh. Tapi aku mau lanjutin lagi tadi ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi komposisi tim itu biar kita apa ya saling melengkapi, justru bukan menjadi hal yang tumpang tindih tapi menjadi saling melengkapi kekurangan. Kayak kemarin dari aku tim yang berbeda-beda, ada yang mastering di proposal, mastering di desain, mastering di nulis, mastering di administrasi dan keuangan, mastering di keilmiahan, mastering di kreativitas dan lain-lain. Itu kita punya job desk masing-masing yang justru kita komplit gitu tanpa perlu Iya, saling kayak melengkapi ya banget. enggak yang harus kamu gimana enggak, kita kasih, kita nanti ada sesuaikan lagi waktu untuk progress report bareng, kita udah punya masing-masing di situ. Wah, Itu yang iya. seru banget di situ. Iya, jadi sesuai bidangnya juga ya. Bener. Nah, ini Kak, apa gak sih ada gak kriteria penilaian PIMNAS yang mungkin dari pengalaman Kak Vicky kemarin dapetin, oh ini nih kriteria penilaian PIMNAS tuh ini gitu. Khususnya untuk PKMPM yang tentunya harus berkelanjutan ya. Iya. Nah, ini ada gak sih kriteria khusus untuk penilaian PIMNAS itu? Kalau PIMNAS secara umum dulu ya. Iya. PIMNAS secara umum itu jadi apa? Ada beberapa komponen penilaian. Ada dari penilaian proposal. Jadi nilai dari awal banget proposal, pendanaan, PKP 2 sampai ke PIMNAS itu diakumulasi di akhir gitu. Oh, ada poinnya gitu. Iya, jadi itu akan ada persentase masing-masing. Proposal, aku lupa berapa persentasenya, yang jelas tidak sebesar ketika di PIMNAS, tapi itu menjadi penilaian pertama. Karena di proposal itu kita harus menguatkan di kreativitas. Iya, betul banget. Jadi kreativitas hal unik itu yang menjadi penilaian utama. Terus di pendanaan atau PKP 2 itu dinilai lagi dari bagaimana progres kita. Jadi progres itu juga dinilai. Bukan cuma progres yang mungkin mingguan gitu ya, tapi Iya. progres yang dari harian juga dinilai. Progresnya, terus uang yang udah dihabiskan, terus udah berapa persen kita menyelesaikan program. Karena minimal kalau IPB itu menargetkan 90%. Jadi memang kita menargetkan tinggi di PKP 2 gitu. Terus habis PKP 2 baru PIMNAS ya. Di PIMNAS kita kreativitas sudah dinilai di awal. Jadi kita jangan hanya menguatkan di kreativitas. Kreativitas harus harus diasah lagi. Tapi yang paling dikuatkan adalah selain itu keilmiahan. Jadi kita lebih banyak lagi sumber-sumber jurnalnya. Makanya kemarin ketika presentasi PIMNAS, kalau aku boleh jujur, aku menghafalkan banyak jurnal. Wow. Jadi Jurnal. jadi mungkin sobat ngulik juga biar tahu. Jadi waktu itu kita di PIMNAS ada pembagiannya gitu. Di PIMNAS ada yang bagian presentasi kan ya, ada yang bagian desain poster, ada yang bagian waktu itu hafal apa untuk hafalan program, kreativitas program kita, ada yang bagian administrasi dan keuangan, dan aku hafalan jurnal. Dan Wow. aku selain hafalan jurnal aku juga bagi-bagi ke masing-masing kalian. Iya. Kalau misalkan dapat pertanyaan ini, nih kasih kasih satu jurnal. Tapi yang lebih banyak aku gitu. Biar ini ya, kalau ada pertanyaan tuh ini dari apa, pondasinya mana ini, karena jurnalnya udah ada, Ya, udah berlandaskan jurnal juga, jadi ya, udah kuat banget nih ide kita. benar banget. Sama paling terakhir teknik presentasi. Wah, ini bagus. Karena presentasinya itu kalau meskipun bagus banget, tapi dia kelihatan menghafal, nilainya kurang. Oh, Gitu. Karena banyak kemarin yang bagus banget, bahkan ada yang sampai nari. wow. Ada yang ini loh, apa? Dia tuh programnya di SLB, Oh yang iya. tunawicara. Terus jadinya dia sampai meragakan bagaimana bahasa untuk menyampaikan ke tunawicara sambil nari pada saat itu. Wow, bagus Tapi itu banget. bukan keilmiahan dan itu menghafal. Ya Jadi itu kurang jadi bagus. ya kreativitasnya diunggulkan mungkin ya di sana. Iya, Harusnya ilmiahnya. ilmiahnya karena kita ada di PIMNAS, bahkan Iya. ilmiah nasional. Jadi gitu. Tuh, notes banget ya bahwa
kita harus tahu nih indikator dan presentase dari penilaian masing-masing eh, proses dari seleksinya, Benar. karena emang kalau kreativitas udah di awal di proposal nih, tentunya di Pimnas harus ilmiah banget gitu Iya, ya. Itu jadi poin penting untuk dicatat juga ya untuk sobat ngulik, biar kita lebih tahu dan lebih terarah nanti implementasi kitanya. benar. Nah, dari skala nih, skala 1 sampai 10 bagi Kak Vicky Iya. ini ya. Berapa tingkat kesulitan yang Kak Vicky alamin, dirasakan dari proses awal hingga akhir akhir, bahkan di tingkat pertama pernah gagal dulu gitu ya. Terus gimana sih cara Kak Vicky mengatasi kesulitan tersebut? Rating overall buat apa namanya? PKM sampai Pimnas ya? Iya. PKM sampai Pimnas aku rasa kesulitannya 9. Wow. Kenapa? Karena yang satu itu kekuatan dari yang di atas. Masya Allah. Iya benar kan? Betul, betul banget. Karena kalau bukan karena ridhonya, kita gak bisa apa-apa. Iya benar banget gitu. Jadi kenapa 9? Karena kompleks, kompleks banget gitu. Mulai dari penyusunan tadi yang Isma bilang juga revisi sana Iya, sini. aduh, Wah itu revisi sampai tengah malam, desain udah bahkan desain pun udah fix tiba-tiba di rubah proposal ulang lagi. gitu ya. Terus juga banyak banget yang harus diselesaikan dan menyesuaikan dengan akademik tentunya. Betul banget, itu susah banget. Ya, apalagi kalau udah kayak aku tuh kemarin di tingkat 3, no tingkat 2 mau ke tingkat 3, itu anak-anak pada sibuk dengan kewajiban departemen masing-masing. Contoh yang FAPET ada magang wajib, Oh ya tuh. iya, Terus yang FAUTAN ada PLK, iya PLK. 2 orang. Yang jadi cuman waktu itu akhirnya cuman aku sama yang SIL, aku sama Afif pada saat itu. Ketika pelaksanaan program. Terus ketika mereka udah selesai, giliran aku yang ke luar negeri. Jadi aku Oh yang iya, gak ada. ini FYI teman-teman sobat ngulik, kalau Kak Vicky ini pembimbingnya tuh Bu Yuli, Bu Bu Salina. Yu Salina. Nah, Bu Iya. Yu Salina itu adalah sekarang pembimbing ISMA, dan Bu Oh Yu iya. Salina tuh iya, Hah? dia nyeritain waktu kemarin ada nih anak Pimnas, dia lagi sibuk-sibuknya program, dia keluar negeri. Kayak ini siapa? Ternyata Kak Vicky. Iya, benar banget. Tapi alhamdulillah katanya dapat emas. Jadi kayak kalian sesibuk apapun akademik ya, kalau prioritasnya udah tahu, visi misi dan tujuan kalian udah tahu, itu Benar, pasti semua bakal kelaksana. Kata benar. Itu Bu Yusalina poin itu inget pentingnya. banget Iya. aku. Karena pada saat itu yang lainnya sibuk. Ke Turki ya waktu itu Kak? Ke Turki apa ke Amerika? Bukan. Ke Turki itu pas lagi nyusun proposal. Oh, ke Turki pas proposal. Sebelum ke Simbel Mawa ke Turki itu. Waduh, lihat prosesnya kayak sambil Pimnas sambil keluar negeri gitu. Kalau ya itu pas pelaksanaan, dong. Itu pelaksanaan Pelaksanaan aku program ke Amerika. ke Amerika ya. Iya, 2 minggu waktu itu. Iya, Bu Yusalina pernah itu 2 minggu ada anak saya katanya ke luar negeri, kata wah itu kayak keren banget, kayak Iya. jangankan keluar negeri gitu, ini menyeimbangi antara kuliah dan masih revisi proposal aja udah kayak aduh berat lagi. Iya. Itu cara mengatasinya gimana nih Kak dari kesulitan-kesulitan yang tadi? Kalau akademik alhamdulillah kemarin itu aku tidak terlalu terganggu. Kenapa? Karena kan pelaksanaan itu di weekend. Jadi Oh, pelaksanaan di weekend, cuman paling kita tiap hari harus menyisihkan waktu. Jadi ketika ada di logbook harian, itu kelihatan kalau kita tiap hari memang berprogres. Nggak hmm. diem, tiba-tiba ntar Jadi numpuk. gak nunggu weekend aja gitu ya. Lebih cicil, biar nggak numpuk, biar bisa nggak stres gitu. Karena juga ada kewajiban akademik. Terus kalau pas keluar negeri itu karena waktu libur sih. Jadi aku memang lagi libur semester, terus ke Amerika waktu itu ke MUN sekalian extended di sana. Aduh, Extended 10 hari. wih seru. Terus baru deh, dan aku memang alhamdulillah menyesuaikan ketika ini teman-temanku udah balik setelah PLK, setelah magang. Jadi pertamanya sebelumnya aku sama Apip doang berdua gitu. Berdua banget ya, Eh, karena yang lain menyesuaikan kewajiban iya, dari departemennya kewajiban masing-masing masing-masing. gitu, Iya. bener banget. Nah, selain itu Kak, ada gak sih cerita menarik? Apalagi Pimnas kemarin tuh kalau gak salah di Kota Malang ya? Di Iya, Universitas benar. Ya, Universitas Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang ya. Itu kayak keluar ke Bogor nih misalkan, terus kayak kita di Malang, ada gak sih cerita unik dari awal hingga akhir proses Pimnas yang Kak Vicky alamin? Cerita menarik nih apa sih Kak? Cerita menarik dan tragis kan Oh boleh, sekalian boleh, kan. boleh, boleh, boleh banget nih, seru kayaknya. Karena ada ada sukanya banyak dukanya juga gitu. Ya pasti. Nggak sedikit loh dukanya itu. Jadi aku sukanya dulu biar mungkin sobat ngulik juga makin semangat Ya gitu ya termotivasi memperjuangkan gitu ya. sambil Jadi menunggu. sukanya adalah kita benar-benar difasilitasi semua hal gitu kan. Sampai kita apa namanya waktu itu di villa kan sampai 2 kali kita Hmm. pembinaan. Waktu itu pertama pembinaan pas awal-awal setelah pengumuman Pimnas. Terus kedua itu pas sudah mau Pimnas. Bahkan kita baru selesai pembinaan dari puncak itu Hamin 1 sebelum Pimnas. Hamin 1 sebelum berangkat ke Malang Ke Malang. maksudnya. Nah itu kita baru selesai pembinaan di puncak. Terus
pembinaan itu kita nggak yang hanya sekedar stres, tapi konsumsi banyak, kita nutrisi terpenuhi, vitamin tuh, bahkan kemarin tuh ada satu fun fact, kita itu IPB ngeborong satu pick up susu berbrand. Wah, Iya, benar buat kita buat dengan wah, Pipnas, udah sangat difasilitasi banget ya. difasilitasi Seru. banget gitu. Makan semua terjaga, terus kita tuh juga benar-benar dibimbing sama fasil-fasil yang baik hati, terus juga fasil-fasil yang bahkan mau ditelepon 24 jam mereka mau gitu. Wow, nonstop. Dosen pun bimbingan sampai tengah malam. Ketika mungkin kuliah formal kita dilarang ketika dosen di jam Iya, 8, itu tidak berlaku buat di Pipnas. Pimnas ini. Nggak ada itu. Tetap kita sampai malam konsultasi dan dosen juga mau gitu karena memang kita punya satu visi yang sama. Bahkan pada saat Pimnas waktu itu kan pengumuman tuh malam. Iya. Terus sore itu kita ada gala dinner kayak wow, Oh kita iya, mewah banget ini gitu. aku dikirimin sama dosen Oh tahu. departemen. Ya ini kayak tahun depan bagian kalian ya kayak aduh lihat aja kayak aduh. Bener-bener Gala dinner kayak seru banget lihat seru banget dan SG ada SG kakak jalan-jalannya. Pimnas. Iya ada jalan-jalannya, nggak yang benar-benar harus lurus Iya, terus kita nggak mengimbangi ya ya Kak. diimbangi. Terus juga alhamdulillahnya departemen juga antar departemen dan fakultas juga saling mendukung gitu. Iya. Nah dukanya kita sakit kadang-kadang. Oh, aduh, ya karena capek banget sih. Lebih ke mental kalau menurut aku, karena Mental. kemarin itu kita sebelum berangkat happy semua, oke kita dengan penuh semangat, kita Iya, dengan ambisi tinggi tuh, nyampe Malang tumbang. Bahkan waktu itu kan presentasi dibagi 2 hari ya, ada iya. hari pertama hari kedua. Hari pertama udah banyak yang presentasikan dari kontingen IPB, malamnya lebih dari 80 anak sakit. Wow. Iya itu benar-benar sakit tumbang. Dan pada saat itu IPB bawa dokter cuma satu, dokter Noval dari gizi. Wow, 80 orang. Iya, Ah, bahkan ada yang ya ampun. dilarikan ke rumah sakit pada saat Subhanallah. itu. Karena padahal itu udah presentasi loh, gitu. Udah presentasi. Itu udah presentasi di hari pertama, ada beberapa temanku juga udah presentasi di hari pertama, tapi malamnya sakit dia. Bener-bener yang sakit, udah nggak kuat gitu. Jadi hari Oh. kedua dia izin nggak bisa hadir. Karena mental. Menurut aku karena mental. Iya Jadi sih. tertekan. Itu dukanya. Iya. Tapi setelah pengumuman kita juara, Aduh, gila itu. terbang kita lupa semua sakit itu. Iya pasti. Aduh nangis terharu banget Wah, bahagia akhirnya proses yang udah dijalani di awal nangis-nangis revisian bener. terus bimbingan sampai tengah malam mental fisik terkuras Iya, tenaga segala-galanya terkuras tapi pas pengumuman kayak Pimnas pecah. Adikarta waduh pecah banget sih nangis banget aku dengernya. Bahkan waktu itu aku agak nyeleneh sih ya waktu itu. Kan waktu itu aku pengumuman nih, Iya. pengumuman kita PKMPM 1, medali setara emas diraih oleh tim PB gitu lah, yang itu kan. Pas dipanggil kan lari ke depan kita. Oh, Nangis ya aku sambil merinding. nangis. Tapi waktu itu aku buka HP, nge-VN orang tua aku. Umi, aku dapat emas, nonton Ah, aku di YouTube. nangis banget. Terharu sih. Iya, Aku nge-VN itu karena emang disiarin langsung kan, dan orang tua aku nonton langsung gitu pada iya. saat itu. Dan aku teriaknya tau nggak di depan kontingen kampus yang paling banyak yang udah sering juara umum. Oh ya, aku tahu. Aku nggak nyebut. Ya, Aku gak nyebut merek. nah, Kita gak boleh nyebut merek. tapi aku depan mereka Oh, berapa kontingen mereka juga teman-temanku, jadi aku enjoy aja di depan iya mereka sih. dan dilihat ini. Akhirnya ya Adikarta comeback home. Iya Itu itu. seru banget. Itu luar biasa banget sih. Aku juga nonton streaming waktu pengumuman Pimnas 34 kemarin kayak nangis banget kayak IPB akhirnya udah sekian lama gak juara umum. Udah belasan tahun gitu. Udah belasan tahun. Terus Kak Vicky sendiri yang mengalami kontribusi langsung mendapat kayak menyumbangkan emas kayak ih itu kayak luar biasa banget Masya Allah. Alhamdulillah banget iya. Gimana Isa? Makin semangat. Bismillah semoga ya pendanaan ini lolos. Amin ya Allah. Dengar-dengar ini wajib ya. Betul banget nih teman-teman Sobat Ngulik kalau MENA itu wajib jadi semester 4 dan semester 6 itu ada mata kuliah yang mewajibkan kita harus ikut PKM. Nah, kebetulan aku mata kuliahnya perilaku organisasi dan kepemimpinan itu harus ikut 2 PKM, bukan dua tapi maksudnya 2 bidang yang masuk itu RSA sama PKMPM. Karena lebih masuk ke mata kuliahnya katanya untuk Berarti bisa disetara.
bisa disetarain, cuman kita lebih ke itu penugasan yang tetap aja kita harus ikut UTS dan UAS gitu. Iya. Cuman kalau misalkan Kalau udah ke Pimnas, iya kita itu dapat nilai ya itu nilai plus banget, bukan hanya untuk nilai mata kuliah tapi nilai departemen fakultas juga pasti memfasilitasi kebahagiaan ya, dari benar. mendapatkan juara itu. Dan aku ada fun fact menarik lagi satu. Apa tuh? Tapi ini untuk fakultasku, ya. Aku nggak tahu fakultas lain Iya gimana. gitu. Jadi di FMIPA kan, aku FMIPA ya. Semua yang mendapatkan medali baik emas, perak, perunggu, kita dapat emas murni Wow. dari fakultas. Wah, privilege banget Mas Murni. Ya Allah pengen pindah fakultas tapi gak kuat sama mata kuliahnya. Iya. Di balik matkul yang sulit, ada fasilitas yang elit. Ya. Asli. Kelas. Coba Mas Murni. Wow. Aku dapat Luar biasa. alhamdulillah dapat sekian gram gitu emas murni. Masya Allah Mas Murni. Nih wah bagi teman-teman sobat ngulik yang nonton nih khususnya di Fakultas FMIPA. Ya. Tetap semangat biar dapat Mas Murni kayak Kak Vicky. Yoi. Nah, tadi kan udah disinggung-singgung nih fasilitas dan fasilitas elit yang Kak Vicky ceritain. Ada gak sih manfaat yang Kak Vicky rasain nih setelah mengikuti PIMNAS? Manfaat. Aku ngerasain banget gimana waktu itu kan aku PKPM ya. Iya, Aku ngerasain banget gimana aku dulu anaknya sosial banget, tapi karena sempat pandemi, meskipun aku pandemi pun aku melaksanain agrososio dan perdesaan di IPB, apa, di desaku waktu itu dapat dari IPB, tapi aku ngerasa kayak rasa sosialku tetap akan terasa berkurang karena hari-hari lebih banyak di depan laptop. iya Jadi benar. dengan aku ikut PKM, khususnya PM waktu itu, aku bisa lebih apa, interaksi sosialku bisa kembali tumbuh, aku bisa lebih Tersalurkan ya kembali ya. tersalurkan lagi, bener. Terus juga waktu itu ngerasa seneng sih karena eh, apa, sasaranku kan waktu itu anak-anak yang putus sekolah. Iya. Ketika kita hadir awalnya ditolak, bahkan mereka nggak mau, harus dikasih iming-iming ke kolam renang lah apalah gitu, sesulit itu. Tapi pada akhirnya justru mereka yang merindukan kita gitu. Mereka yang Ah, kapan nih datang gitu. Terus akhirnya mereka yang putus sekolah ada yang melanjutkan ke pesantren Alhamdulillah. gitu. Masya Allah itu Itu benar-benar uh, berkelanjutan banget kayak kontribusinya tinggi banget. itu yang ya benar, itu yang kerasa banget gitu rasanya, apa, ada perasaan bahagia tersendiri di situ. Terus selain itu apa namanya, dapat fee juga. Ah, iya Dapat sih. bonus Bonusnya, itu senang. waduh, Masya Allah. Itu mau di spill guys, buat Boleh banget nih, spill dong biar semangat nih Kak. aku spill ya teman-teman. Sobat ngulik, jadi Timnas itu bonusnya kalau medali emas presentasi 15 juta untuk 15 satu juta tim. satu tim. Satu tim. Kalau Masya kita Allah. juara umum kemarin kan juara umum, Iya, ditambah lagi 2 juta jadi 17 juta. 17 juta per tim. Itu timnasnya doang, iya, per tim. Pimnasnya belum di fakultas dan Kalau departemen gak sih Kak? iya, fakultas dan departemen masing-masing dengan kebijakannya masing-masing. Belum juga kita tuh lolos pendanaan, pendanaan aja dapat 1 juta. Oh, pendanaan yang tahap 2 yang simil mau itu. Iya, Oh, itu dapat juga. dapat. Wow. Terus kita apa, masuk ke timnas dapat juga gitu. Wow, fasilitasnya elit, benar-benar elit ini. Elit, elit. Itu manfaatnya. Ini poin yang bikin terharu sih karena Kak Vicky adalah PKM, ikutnya PKMPM ya, terus pengabdian masyarakat yang memang harus programnya berkelanjutan dan tadi diceritain bahwa dari putus sekolah ada anak yang pesantren itu kayak manfaat yang apa ya amal jariah banget sih menurut aku. Amin banget. Karena ya ngebantu seseorang itu kayak mempermudah orang tuh kayak kita juga bakal dipermudah gitu. Selain kita juga dapat tadi fasilitas-fasilitas dan manfaat-manfaatnya, teman-teman juga yang tadi ikut program dari sekolah yang putus sekolah itu di Pasar Luliang ya Kak kalau nggak Iya, salah. Di Pasar Luliang tuh merasakan manfaatnya dan bahkan kangen dengan kakak-kakak yang mencetuskan program yang sehebat itu. Keren banget sih, ih, ngerinding. Oke, Sobat Ngulik gak kerasa banget ya, udah lumayan lama kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Vicky dan kita juga udah dapat banyak banget insight mulai dari kriteria penilaian PIMNAS, proses dan tantangan-tantangannya, gimana kita cara mengatasinya dan tentunya manfaat yang dirasain nih kalau kita udah menjadi juara PIMNAS atau kita masuk ke PIMNAS tuh kayak ngebuat kita buat termotivasi ya untuk tetap membawa Piala Adikarta tahun ini. Amin. Ada ini gak Kak terakhir pesan atau saran dan motivasi buat Sobat Ngulik, buat aku dan teman-teman lainnya boleh disampaikan Kak. oke. Jadi tentu pertama kami sebagai alumni Timnas ya, Aduh. dan teman-teman aku juga yang masih berjuang lagi di Timnas, terus adik-adikku juga yang pastinya kalian juga sedang memperjuangkan hal yang sama. Tentu beban berat juga ada di pundak kalian karena mungkin apa ya, mengambil alih atau kita memulai itu
sulit, tapi akan lebih sulit ketika mempertahankan karena Iya, pasti betul. pesaing lain akan semakin meningkatkan kapasitas diri mereka juga. Makanya buat teman-teman yang sedang berjuang, Isma dan teman-teman lainnya juga di sini, eh, jangan merasa puas teman-teman, karena kemarin kita udah juara umum, jadi oke lah santai aja kita dengan menerapkan metode yang sama, mungkin kita bisa menang lagi. Nggak gitu teman-teman. Karena mereka pun banyak loh kemarin kampus-kampus luar akhirnya studi banding ke IPB, gimana cara PKM sampai ke PIMNAS, gimana cara juara umum, dan aku yakin rival-rival kita mereka juga akan mempersiapkan diri untuk evaluasi lebih baik lagi kan, termasuk kita kemarin. Karena kemarin kita itu tahun lalu sebelumnya beda cuma 1 emas, kita nggak jadi juara umum, kita peringkat kedua, kita evaluasi lagi, kita tingkatin lagi inovasinya, kita bisa juara umum. Jadi sekarang jangan merasa puas teman-teman semuanya, tetap tingkatkan inovasinya, tetap tingkatkan kredibilitasnya, dan kalian harus jaga semangat ini sampai akhir karena akan ada hal manis yang akan kalian dapatkan ketika kalian melihat Piala Adikarta itu diangkat lagi oleh IPB. Masya Allah, amin. Kita tuntaskan apa yang kita mulai. Benar banget itu. Oke, Kak Vicky, makasih banyak kayak aku dapat banget insight yang luar biasa. Tentunya juga Sobat Ngulik pasti banyak banget. Makasih banyak ya Kak Vicky. Sama-sama Isma. Udah sharing tentang PIMNAS ini. Dan aku juga gak lupa nih mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu MP7 dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu HRH 440. Dan aku mau ingetin nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa follow dan dengarkan podcast di Future Star dan di Spotify ya, yang berisi banyak banget inspirasi dan juga manfaat. Tapi buat Sobat Ngulik yang gak punya Spotify, jangan berkecil hati, karena kalian bisa nonton YouTube-nya Center of Management, dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Aku Isma Rahima dari Center of Management dan Future Star IPB pamit undur diri, and see you di next episode. Dadah! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!